Saya mahasiswi dari STKIP PGRI Bangkalan. Saya menempuh prodi PPKN pada semester 6 dengan NPM 1723311005. Di sini saya akan mempraktekkan verb teaching yang keempat dengan judul materi proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Anam, Yati, Muhammad, Siti, Husnul, Muhammad Fatah. Kenapa Muhammad Fatah? Sakit lagi. Oke. Ibu lihat kelas ini cukup rapi dan juga bersih. Tidak ada coretan di dinding dan seragam kalian juga rapi. Nah, sekarang keluarkan buku tulis kalian dan juga buku PPKN kalian K13 dan masukkan yang tidak perlu. Kita sudah satu semester dalam pembelajaran ini, jadi kita tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap semangat untuk terus belajar. Karena kenapa? Untuk kita bisa mencapai cita-cita kita dengan optimis untuk masa depan yang lebih baik. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, apakah kalian tahu dasar negara itu apa? Apa? Pancasila, ya betul, Pancasila. Sekarang Ibu bertanya, ada berapakah Pancasila itu? Ya betul, ada 5. 1, kita baca bersama-sama ya. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, kesatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya betul. Nah, apakah kalian tahu bahwasannya Pancasila tidak semerta-merta menjadi yang tadi, akan tetapi pada butir-butir Pancasila ini terjadi perubahan. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa kita harus mempelajari ini? Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah 1, siswa dapat mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 2, siswa dapat mengantisipasi semangat komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 3, mendiskusikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kalian buka buku paket kalian, buku K13-nya PPKN, bab 4 halaman 43. Pancasila. Bagan perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan masa penjajahan Jepang pada 1944. Di situ Jepang mengalami terdesak sekutu, yaitu Jepang mengalami kekalahan terhadap sekutu sehingga Jepang meminta bantuan terhadap bangsa Indonesia dengan janji ingin memerdekakan Indonesia. Janji itu direalisasikan dengan membentuk BPU PKI dengan 60 orang yang mencerminkan dari berbagai daerah dan suku di Indonesia, yang diketuai oleh Bapak Rajiman Widyodoningrat dan wakilnya LP Suroso dan Inci Sungsai, yaitu orang Jepang. Sidang pertama BPU PKI diadakan pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945.
Sidang 1 29 Mei 1945, yaitu Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya. Dan yang pertama dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya. Nah, butir yang pertama adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, Muhammad Yamin mengemukakan bahwasannya rumusan negara secara tertulis sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa manusia yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan pada 31 Mei 1945, Sukarno mengemukakan pendapatnya, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Sedangkan sidang pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat, 4. Demokrasi, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena asas tersebut ada 5, maka pada 1 Juni 1945 para ahli bahasa menamakan bahwasannya itu adalah Pancasila. Maka disinilah lahir kita memperingati bahwasannya 1 Juni adalah hari lahir istilah Pancasila. BPU PKI berakhir, akan tetapi tidak ada rumusan dasar negara di sana. Nah, padahal BPU PKI akan resign selama 1 bulan penuh. Nah, di situ maka dibentuklah yaitu Panitia 9. Panitia 9 ini bekerja cerdas. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 ini merumuskan yang diambil dari pendapat Muhammad Yamin yang pada akhirnya dijadikan Piagam Jakarta. Dalam butir-butir Piagam Jakarta yaitu adalah 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan untuk bangsa Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan peradilan, 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi Piagam Jakarta ini oleh non-muslim dan para tokoh-tokoh di Indonesia wilayah bagian timur menolak akan adanya piagam tersebut karena tidak sesuainya sila pertama. Mereka mengancam akan membuat negara sendiri atau memisahkan negaranya dan menjadi negara sendiri apabila sila pertama tidak setujuan para tokoh tersebut dan non-muslim tersebut. Akhirnya ada perubahan pada sila pertama, yaitu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, piagam ini disahkan atas perubahan sila pertama tadi. Nah, sudah dicetak pada Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Nah, Ibu sudah menjelaskan materinya, proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apakah kalian mengerti? Sudah mengerti? Baik, sekarang Ibu akan bertanya tentang yang berkaitan dengan materi ini. Ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman Anda tentang yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, dibentuk pada tanggal berapakah BPU PKI? Pada tanggal? Ya betul. Sidang pertamanya
29 Mei. Nah, yang piagam yang disahkan dan disetujui rakyat Indonesia, semua rakyat Indonesia, yaitu pada tanggal berapa? Ya betul, 18 Agustus 1945. Ibu ingin kalian mendeskripsikan tentang materi tersebut dan apa yang Ibu sampaikan tadi dan apa yang kalian bacakan sekarang deskripsikan, dan Ibu akan membentuk kelas ini menjadi 6 kelompok. Jadi barisan sini 4 dari bangku sini kelompok A, belakang kelompok B, belakangnya lagi kelompok C, depannya kelompok D dan kelompok F, ya. Nah, Ibu ingin kelompok ini menganalisis materi tersebut dan simpulkan, dan kalian deskripsikan. Nah, setelah itu kalian presentasikan di depan. Bagian kelompok 1, misalkan kelompok 1 deskripsikan, terus kelompoknya lain bertanya. Nah, seperti itu ya. Kalian sudah menyimpulkan dengan baik, menganalisis dengan baik, dan sudah dipresentasikan di depan dengan baik. Semua kelompok sangat baik. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah proses perumusan Pancasila, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Penetapannya yang sah, meskipun dan diambil dari pendapat dari Muhammad Yamin. Meski di sana ada perubahan sila pertama, sekarang Ibu akan memberikan PR kepada kalian. PR-nya yang pertama adalah mengapa sila pertama dirubah? Dicatat ya. Nah, pada tanggal berapakah penetapan rumusan dasar negara dengan sah? Yang kedua, tanggal berapakah yang diperingatinya hari lahir Pancasila? Nah, sudah? Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.